Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berlatih 6.4 untuk materinya adalah teorema Pythagoras. Oke, kita akan mulai ya dari soal yang pertama. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah ini. Oke, ini untuk yang 1A ya. Buat di sini 1A. Nah, kalau ada tanda seperti ini ya, berarti sisi sudut sini itu akan sama sudutnya ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, maka berarti di sini sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau ada dua yang sama seperti ini, karena sudut segitiga itu 180 derajat totalnya ya, maka 90 derajat ditambah dengan misalkan di sini kita tulis A, di sini A ya. Maka A ditambah A. Kenapa A? Karena kan tadi ada syaratnya jika ini sama ya. Oke. Maka 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah dengan 2A. Jadi 180 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 2A ya. Selanjutnya 90 derajat sama dengan 2A. Maka 90 derajat per 2 sama dengan A. Berarti A-nya itu 45. Jadi masing-masing adalah 45 derajat. Ya, maka di sini juga 45 derajat. Berarti segitiga yang A ini perbandingannya adalah 45 banding 45 banding 90. Nah, ya. Setelah itu 1 berbanding akar 2. Nah, ini kalau untuk segitiganya sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nanti akan berbeda ya, kita akan membahas untuk sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih. Sudut yang diketahui adalah yang sisi yang diketahui adalah akar 32. Itu dari sudut 90 ya di depannya. Maka kita bisa buat nih akar 32. A yang ini ya, itu kalian bebas, misalkan kalian pilih A-nya itu yang memakai sudutnya 45 derajat. Maka kita bisa buat A berbanding akar 32. Berarti kita kalau menggunakan 2 yang di belakang, kita juga harus menggunakan 2 yang di belakang ya. Seperti itu berbanding akar 2. Jadi A per akar 32 sama dengan 1 per akar 2. Oke, selanjutnya kita bisa buat yang ini, kita pindah ruaskan dari pembagian maka menjadi perkalian ya. Jadi 1 per akar 2 dikali dengan akar 32. Oke, kita lanjut lagi ya. Maka A sama dengan akar 32 per akar 2. Kok tiba-tiba jadi akar 32? Tentu saja 1 dikali akar 32 ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memperkecil akar 32 itu bagaimana, Bang? Oke. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kita cari terlebih dahulu ya faktor dari 32. Kan 1 dikali dengan 32. 2 dikali dengan berapa? 8, 18, bener nggak ya? 1, 16 ya. Oke, dengan 16. Nah, setelah itu bisa dengan 4 ya. 4 dikali dengan 8 ya. Nah, jika seperti ini, kan kalau misalkan kita buat misalkan akar 1 dikali akar 32 berarti kan 1 akar 32. Ini masih terlalu besar ya. Bisa kita lihat lagi, akar 2 dikali akar 16. Ini sama aja kayak akar 2 dikali 4 ya kan, akar 16 itu kan 4 ya. Maka bisa kita buat 4 akar 2. Nah, untuk yang ini misalkan akar 4 dikali 8 ya. Maka akar 4 kan 2 dikali dengan akar 8, maka 2 akar 8. Nah, kalian pilih ya akar yang terkecil nih. Ternyata menggunakan akar 2. Berarti perkaliannya apa? 2 kali akar 6 ya.
maka bisa kita buat sini A sama dengan akar dari berapa? Kalau 32 tadi 2 dikali 16. 2 dikali dengan 16 per akar 2. Jadi A sama dengan akar 2 dikali dengan akar 16 ya. Per akar 2. Ini bisa kita coret ya. Akar 2 sama dengan akar 16 berapa akar 16? Akar 16 itu adalah 4. Oke, jadi A-nya adalah panjang A ya. Kita tulis panjang A adalah 4. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang B, karena kita udah mengerti cara yang ini ya, maka di sini 90, di sini 45, di sini 45. Oke, sama seperti tadi, kita bisa menggunakan 45, 90 sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kita akan menggunakan 90 ya, berarti A, dan 45 menjadi 72 ya, sama dengan berarti kita menggunakan yang ini ya, karena yang di belakang ini berarti 1 berbanding akar 2, jadi 72 per A sama dengan 1 per akar 2 ya. Selanjutnya kita kalikan silang, yang A ini dikali dengan 1, yang akar 2 ini dikali dengan 72. Maka 72 dikali akar 2 sama dengan 1 dikali A. 72 dikali akar 2 ya udah 72 akar 2 sama dengan 1 dikali A berarti A ya. Jadi A-nya itu adalah, jadi panjang A adalah 72 akar 2. Oke, selesai ya untuk yang B-nya. Ini B ya, maaf, ini B, yang ini A. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga ya, yang C. Nah, untuk yang C ini kita lihat nih, kalau ada tanda seperti ini tadi 90 derajat. Karena segitiga yaitu 180 derajat, maka 90 derajat ditambah 30 derajat. Maka yang ini tuh berapa? Ini kita sebut saja dengan X ya, plus X derajat. Oke, maka 180 derajat sama dengan 120 derajat ditambah dengan X derajat. Kita pindah ruaskan 120 ini ke sebelah kiri. Jadi 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan X derajat. Jadi 60 derajat sama dengan X derajat. Nah, seperti ini ya, atau X saja. Oke, ini udah ketemu ya, berarti sudutnya ini 30, 60, 90. 30, 60, 90. Nah, kalau kalian ingat pada materi sebelumnya, atau kalian bisa melihat video yang ada di deskripsi ya, mengenai sudut segitiga untuk teorema Pythagoras ya. Kalau dia 30, 60, 90 sudutnya, maka 1 berbanding akar 3 berbanding dengan 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita harus mencari B itu berada di depan sudut dari 60, maka kita tulis B-nya di sini ya. Setelah itu yang diketahui adalah 16. Depan sudutnya berapa? 90 ya, maka kita taruh di sini 16. Nah, karena yang dipakai adalah 60 90, maka kita bisa gunakan juga akar 3 banding 2 ya. Jadi 8 per B per 16 sama dengan akar 3 per 2. Oke. Kita lanjut lagi ya. Setelah itu B sama dengan yang 16 ini dikalikan pindah ruas ya. Jadi akar 3 per 2 dikalikan dengan 16. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. 16 dibagi 2 jadi 8 ya. Maka B-nya itu
8 akar 3. Oke, selesai yang B nya ya. Jadi panjang B adalah 8 akar 3. Sekarang untuk yang D. Nah, untuk yang D ini ada dua ya, ada C, ada D. Di sini kita udah tahu ya, sudutnya ini 90 derajat. Kalau tadi kan ada 90 derajat, ada 90 derajat, ada 30 derajat. Maka di sini kita sisanya aja ya, 60 derajat. Seperti itu. Kita udah bisa menebaknya dari soal yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buat nih 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sama dengan ya. Kita tulis lagi nih, 1 berbanding akar 3 berbanding 2 ya. Selanjutnya 30 itu depannya adalah si C-nya ya. Selanjutnya yang 17 akar 2-nya di depannya itu adalah sudut 60. Maka di sini 17 akar 2. Yang 90 depannya adalah yang si D-nya. Kita tulis lagi ya, 1 banding akar 3 banding akar 2. Kita pertama-tama akan mencari salah satunya dulu nih, antara C atau D. Kita akan pilih mencari C-nya dulu ya, mencari C. Nah, bagaimana? Yang diketahui ini ya. Yang ditanyakan adalah yang ini. Maka bisa kita buat 1 sama akar 3-nya. Jadi C berbanding 17 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 3. Ini sama dengan ya. Oke, berarti C per 17 akar 2 sama dengan 1 per akar 3. Kita lanjut lagi. Pindah ruaskan yang 17 akar 2-nya ke sebelah kanan. Jadi C sama dengan 1 per akar 3 dikalikan dengan 17 akar 2. Seperti ini ya. Oke, maka C sama dengan 1 dikali 17 akar 2 per akar 3. Jadi C sama dengan 17 akar 2 per akar 3. Bisa kita pisah seperti ini. Jadi C sama dengan 17 akar 2 per 3. Ini baru C. Sekarang kita mencari D-nya. Oke. Untuk mencari D-nya ya, kita bisa menggunakan yang udah diketahuinya adalah si 17 akar 2 ya. Berarti 17 akar 2 sama si D-nya. Oke. Sama dengan, nah kalau kita ambil yang 2 dari belakang, maka kita juga harus ambil sisi 2 dari belakang sebelah kanannya. Berarti akar 3 berbanding dengan 2. Oke. Ini 3 ya. Ini akar 3 nih. Oke, kita lanjut lagi. Maka 17 per 2, 17 akar 2 per D sama dengan akar 3 per 2. Kita kalikan silang ya. Berarti 2 dikali 17 akar 2 sama dengan akar 3 dikali dengan di D-nya. Oke, berapa? Sekarang 2 dikali 17. 2 dikali 17 itu berapa? 4 ya. 4 tambah 1 di sini 34 akar 2 sama dengan akar 3 dikali D. Selanjutnya pindah ruaskan si akar 3-nya. Maka 34 akar 2 per akar 3 sama dengan si D-nya. Nah, ini sama aja kayak 34 sama kayak tadi ya. 2 per 3 sama dengan D. Nah, ini sama aja ya. Oke. Kita selesai untuk yang mencari D-nya. Oke, kita lanjut lagi ke yang E. Untuk E-nya kan di sini kita udah tahu ya 90 ya. Ini 60, ini 90 ya, ini 90. Tentu saja nantinya di sini 30. Kalian bisa melihat bagian yang D ya, caranya ya. Oke, untuk mencari si 30 ini. Kita akan lanjut lagi. Berarti tiga-tiga ini adalah 30, 60, 90. Berarti sama dengan 1 akar 3 sama 2 ya.
Oke, depan 30 ya. Depan 30 itu dia 5 ya. Depan 60 itu si D-nya. Depan 90 adalah yang A-nya. Maka sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu yang B-nya, mencari B ya. Maka kita bisa buat 5 berbanding B. 5 berbanding B. Kalau diambil depan sama yang kedua, maka kita ambil juga sisi kanannya yang pertama dengan kedua. Jangan dibalik ya. Masih tetap seperti ini, teman-teman. Sekarang 5 per B sama dengan 1 per akar 3. Kita pindah ruaskan ya. Maka 5 dikali akar 3 sama dengan 1 dikali B. Jadi 5 akar 3 sama dengan B. Nah, kita udah dapat B-nya nih. Sekarang mencari A-nya ya. Kalau untuk mencari A-nya, kita memakai 5 dan A-nya. Maka 1 berbanding dengan 2. Oke. 5 berbanding dengan A sama dengan 1 berbanding dengan 2. Maka 5 per A sama dengan 1 per 2. Kita pindah ruaskan ya, menjadi 5 sama dengan 1 per 2 dikali A. Atau kalau mau sama seperti tadi, itu juga bisa ya. Bisa kita rubah menjadi 2 dikali 5 ya, ini pindah ruas. 1 dikali A, jadi 10 sama dengan A. Nah, udah ketemu ya untuk yang S. Sekarang yang F. Yang F juga sama, karena ini 90 derajat, ini 60 derajat, maka yang di sini adalah 30 derajat sudutnya. Oke, kita lanjut lagi. Mencari D-nya ya. Oke. Kita terus terlebih dahulu 30, 60, 90 sama dengan 1 akar 3 sama 2 ya. 30 depannya itu adalah si D. 60 depannya adalah si E. 90 depannya adalah 20. 1 akar 3 banding 2. Oke, seperti ini ya. Kita akan mencari D terlebih dahulu, berarti D sama 20-nya ya. D banding 20 sama dengan 1 berbanding dengan 2 ya. Oke, maka D per 20 sama dengan 1 per 2. Pindah ruaskan yang 20-nya. Jadi D sama dengan 1 per 2 dikali dengan 20. 20 bisa dibagi 2 ya, coret-coret akan menjadi 10. Jadi D sama dengan 1 dikali 10, maka D-nya itu 10. Oke, udah ketemu ya. Kita lanjut lagi mencari E-nya. Cari E-nya berarti kita bisa gunakan E sama 20 ini ya. Maka E berbanding 20 sama dengan akar 3 sama 2. Akar 3 dibanding 2. Jadi E per 20 sama dengan akar 3 berbanding 2. Jadi E sama dengan akar 3 per 2 dikali dengan 20. Ini coret, ini 10. Jadi E sama dengan 10 akar 3. Udah selesai ya. Oke, untuk yang pertama selesai. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang bukan soal ya. Bukan contoh soal tapi soal. Oke. Jika di sini adalah keliling persegi. Nah, untuk keliling persegi ini kalau dia 18 per 2 itu berarti panjang si AC-nya. Karena dia persegi. Nah, berarti di sini 90 derajat. Maka sisi yang ini, nah ini kan karena dia persegi, maka panjang BC itu sama dengan AC. Berarti ya, tandanya seperti ini. Maka sudut dari si ini ya, BCA itu adalah 45 derajat. Sudut BCA itu 45 derajat. Sudut BAC, sudut BAC itu juga 45 derajat. Karena kan
BC sama dengan AC ya. Makanya kedua sudut ini sama. Oke. Berarti kita ketemu nih. Sudutnya itu 45 derajat berbanding 45 derajat berbanding 90. Sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, kalau dia keliling persegi ya, rumus keliling persegi itu kan berarti 4 dikali S, dimana setiap sisinya ini semuanya akan sama ya sisinya. Maka kita buat ya 45 ini berarti BA ya, BA berbanding BC sama dengan AC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kita hanya mencari salah satu sudutnya aja. Karena kita udah tahu AC-nya ya, kita harus dulu. Berarti di sini 18 akar 2. Maka kita harus cari salah satu sudutnya aja, mau BA atau BC itu sama aja ya. Jadi kita pilih salah satunya yaitu BC aja ya. Jadi BC sama dengan banding 18 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 2. Jadi BC sama dengan BC per 18 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Ini kita pindah ruaskan. Maka BC sama dengan 1 per akar 2 dikali 18 akar 2. Ini bisa kita coret akarnya ya. Maka tinggal BC sama dengan 1 dikali 18 ya. Jadi BC sama dengan 18 ya. Oke. Karena BC ini adalah sisi ya, ini BC kan juga sisi ya. Maka K sama dengan 4S. Nah, BC ini sama dengan sisi. Maka K sama dengan 4 dikali dengan 18. Maka K sama dengan 72. Jadi, keliling persegi ABC adalah ABCD adalah 72 cm. Oke, kita lanjut lagi ya untuk nomor 3. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini, maka kedua sudut ini pasti sama ya. Kalau ada tanda ini 90 derajat sudutnya. Kita udah tahu nih, kalau sudutnya sama berarti 45 derajat, 45 derajat ya, 90 derajat. Maka perbandingannya adalah 1 banding 1 berbanding akar 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau ditanyakan tentukan luas segitiga ya, maka di sini kita buat alas, yang di sini tingginya. Oke? Oke ya. Maka 45 derajat ini ya, ini kan 45 derajat, ini 45 derajat. Maka kita depannya ini adalah si alas ya, dikali depan 45 derajat itu adalah si T-nya. Maka T berbanding 90 derajat itu depannya 16. Sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Yang pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu si alasnya dulu ya. Misalkan kita alasnya, mencari alasnya terlebih dahulu. Mencari alas atau A-nya. Maka A berbanding 16 sama dengan ya, A berbanding 16, maka 1 berbanding akar 2. 1 berbanding akar 2. Jadi A per 16 sama dengan 1 per akar 2. Pindah ruaskan. Oke. Maka A sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 16. Oke. Jadi A sama dengan 1 dikali 16 per akar 2. Jadi A-nya sama dengan berapa? 16 akar 2. Nah, penyebut ini usahakan tidak menjadi akar ya. Gimana caranya? Berarti A sama dengan
16 per akar 2. Kalau akarnya 2, maka di sini akar 2, bawahnya juga akar 2 ya. Jadi akar 2 per 2. Kalau di sininya nantinya 3, maka di sini juga nantinya akar 3 per akar 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. 16 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Kita pindah ke sini ya. Maka A sama dengan 16 kali akar 2. Ya udah, berarti 16 akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Nah, kalau akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3, maka akar 2 dikali 2 sama dengan 2. Oke, kita terus ini 2 ya. Maka bisa kita coret. Ada 8 ya. Maka A sama dengan 8 akar 2. Seperti ini ya. Oke, kita udah dapat nih alasnya 8 akar 2. Sekarang untuk tingginya ya. Mencari tinggi. Atau sama dengan si T-nya ya. Maka kita menggunakan T-nya sama si 16 ini. Ya. T banding 16 sama dengan 1 yang ini sama yang akar 2 ini ya. 1 berbanding akar 2. Jadi T per 16 sama dengan 1 per akar 2. Kita pindah ruaskan yang 16-nya. Ya. Jadi T sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 16. Nah, ini kan sama ya. Sama yang ini. Maka kita bisa buat langsung aja hasilnya samain ya. Jadi 8 akar 2. Oke. Kita udah ketemu nih si T-nya ya. Ini kan sama nih alurnya sampai ke bawah tuh sama tuh. Sama kayak A. Oke. Maka ruas segitiga itu adalah tengah dikali alas dikali dengan tingginya. Ya. Maka 1 per 2 dikali dengan alasnya itu tadi 8 akar 2 dikali dengan tingginya 8 akar 2. Ini bisa kita coret menjadi 4 ya. Maka 1 dikali 4 akar 2 dikali dengan 8 akar 2. Nah, kalau kalian bingung mengoperasikannya, ya, ini awalnya itu 4 dikali akar 2, 8 dikali akar 2. Dimana bisa kita buat ya, kalau 1 ini kan tetap aja ya, 1 dikali 4, 4 ya. 4 dikali 8 dikali akar 2 dikali dengan akar 2. Jadi 4 dikali 8 32. Akar 2 dikali akar 2 tadi ya, akar 2 dikali akar 2 berarti tetap 2. Yaitu 32 dikali 2 64. Oke. Jadi kesimpulannya ya, jadi luas segitiga adalah 64 cm per segi ya, satuannya kan cm. Oke, selesai ya. Nomor 4, apa yang salah dengan gambar di bawah ini? Nah, kalau kita lihat dari gambar segitiganya saja ya, di sini ada sudutnya 90 derajat, di sini ada 60 derajat, berarti di sini 30 derajat. Maka kita tahu ya bahwa perbandingan itu 30, 60, 90. Nah, berarti kan berapa rasionya? 1 berbanding akar 3 berbanding dengan 2. Oke. Nah, di depan sudut 30 itu ada 8 ya. Di depan 60 ada garis yang panjangnya 15 cm. Yang di depan 90 derajat ada garis yang panjangnya 17 cm. Oke. Banding 1 berbanding 3 berbanding dengan 2. Nah, kita akan membuktikan, kita buat saja ya untuk membuktikannya bahwa ini nantinya A, yang ini nantinya B. Oke. Ya, kita misalkan apakah benar A ini akan menghasilkan 15, seperti itu ya. Untuk mengeceknya. Berarti 8 banding A banding B sama dengan 1 banding 3 banding 2. Oke. Periksa A apakah 15 ya. Nah, satu dulu ya. Berarti kita ambil 8 berbanding A sama dengan ya
8 berbanding A, maka kita ambil 1 berbanding akar 3. 1 berbanding akar 3. Kalau diambil yang pertama, kita ambil yang pertama, yang 2 juga 2. Nggak bisa ambil yang 2 ini ya, kecuali kalau kalian nyari yang B, untuk meriksa yang B. Oke, maka 8 per A sama dengan 1 per akar 3. Sekarang dikalikan silang ya. Maka 8 dikali akar 3 sama dengan 1 dikali dengan A. Jadi 8 akar 3 sama dengan A. Nah, berarti A-nya kan bukan 15 ya. Maka A-nya itu harusnya 15. Tetapi kalau A di sini 8 akar 3, maka bukan 15 ya. Tidak sama dengan 15. Oke. Kita cek lagi apakah ini juga segitiga 30 derajat, 90 derajat, 90 derajat ya. Kita periksa yang B. Oke. Periksa B. Apakah panjangnya itu 17 cm ya. Oke. Kita menggunakan si 8 ini sama tentu saja yang B-nya karena yang dicari. Maka 8 banding B sama dengan 1 berbanding 2. Jadi 8 per B sama dengan 1 per 2 ya. Kita kalikan silang lagi seperti biasa. 8 dikali 2 sama dengan 1 dikali dengan B. Jadi 16 ya dengan B. Oke, jadi B-nya ini 16 ya. Berarti B sama dengan 16. B-nya ya yang seharusnya 17 tidak sama dengan 16 ya. Kesimpulannya apa? Oke, kita buat ya. Kesimpulannya nih, karena tidak sesuai ya, yang dimana si A-nya ini aturan 15, A-nya tidak sama dengan 15 dan B-nya tidak sama dengan 17. Jika sudut, jika garis ya, jika kita ambil garis 8 cm. Oke. Jadi ya, jadi bukan termasuk segitiga siku karena ya dikarenakan rasionya bukan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Seperti itu cara jawabnya ya. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5, tentukan luas persegi panjang KLM berikut. Nah, di sini persegi panjang ya, maka kita tulis dulu nih panjangnya ya. Panjangnya itu adalah si KL ya. Kita ambil salah satu segitiga aja. Kita menggunakan segitiga yang bawah ini ya, yang si KLN. Sekarang lebarnya. Oke, lebarnya adalah KN ya. Karena persegi panjang dikali lebar untuk menentukan luas ya. Oke, berarti kita tulis dulu nih. Luas persegi panjang sama dengan ya, panjang dikali dengan lebar. Tapi kita sebutkan di sini nih, KL dikali dengan KN. Oke. KL-nya kita masih belum tahu ya, dan KN-nya juga masih belum tahu. Oke. Kita akan mencari KL-nya, mencari KL. Yang pertama kita bedah dulu yang persegi panjangnya ya. Kita bedah, kita ambil aja satu aja ya. Soalnya nanti panjang sama panjang ini sama, lebar sama lebar sama ya. Maka kita butuh satu saja. Maka kita buat sini KLN. Ini 8,
ini 30 ya, maka di sini 90. Nah, nantinya di sini 60. Oke. Nah, perhatikan ini sudutnya berapa? 30, 60, 90. Ya, berarti 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, depan sudut ini ya. Depan sudut 30 itu kan KN ya. Depan sudut 30 itu KN. Depan sudut 90 garisnya LN. Ya. LN. Depan sudut 90. Nah, maaf nih. Harusnya 90 yang LN ya. 90 yang LN. Yang 60 KL ya. KL. Nah, seperti ini ya. Sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Kita akan mencari KL ya. Kita akan mencari KL yang diketahui si LN-nya. Yang diketahui adalah si LN-nya ya. Maka KL ya, KL berbanding LN sama dengan akar 3 berbanding 2. Oke. KL berbanding LN-nya berapa? 8 ya. LN 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. KL per 8 sama dengan akar 3 per 2. Kita kalikan silang karena si KL-nya udah itu berada di atas. Maka KL sama dengan akar 3 per 2 dikali dengan 8. Ini coret tinggal 4. Maka KL-nya 4 akar 3. Oke. Berarti KL-nya 4 akar 3. Sekarang KL udah ada ya, 4 akar 3 dikali dengan si KN-nya. Oke, kita akan mencari KN. Mencari KN ya. Oke, kita mulai ya. Kalau mencari KN, ini aja udah 4 akar 3, maka bisa kita lihat yang ini ya. Yang ini nih. KN. Nah, KN kita menggunakan yang ini sama si LN yang diketahui ya. Berarti KN berbanding LN. Berarti kita ambil yang 1 sama 2 ya. Sama dengan 1 berbanding 2. KN-nya yang ditanyakan LN-nya 8. Sama dengan 1 banding 2. Maka KN per 8 sama dengan 1 per 2. Kalikan silang. Jadi KN sama dengan 1 per 2 dikali dengan 8. Ini coret, tinggal 4 ya. Jadi KN sama dengan 4. Oke deh. Udah, kita kan udah tahu nih KN 4. Maka 4 akar 3 dikali 4. Nah, berarti berapa? 16 akar 3 ya. Oke, kesimpulannya apa? Jadi luas persegi panjang KLM N adalah 16 akar 3 cm persegi. Oke, selesai ya. Mudah ya. Kita akan lanjut lagi ke nomor 6. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Oke, tentukan A-nya itu keliling segitiga ABC dan B-nya itu tentukan luas segitiga ABC. Oke. Misalkan kalau kalian mau menulis emang diketahui, tulis saja ya. Misalkan AD-nya itu sama dengan 8 cm. Sudut dari B itu 30 derajat. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah keliling yang A-nya ya. A-nya itu keliling segitiga. Rumusnya apa kalau keliling? Ya udah, kalian misalkan keliling itu keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Nah, ini keliling ya. Sekarang buat luas segitiga. Rumusnya apa? Rumusnya apa rumusnya? Kalau luas segitiga itu setengah kali alas dikali tinggi.
yang dimana si alasnya ini nanti akan kita rubah ya, akan kita rubah menjadi AB ya, berarti kalau alasnya itu di bawah ya, berarti AB. Nah, AB. Kalau tingginya itu berarti si CD ya. Nah, oke, kita udah dapatnya ya. Kita akan membutuhkan apa yang kita cari. Nah, kalau dari gambar ya, dari gambar ini yang diketahui adalah si panjang AD-nya. Oke. Pertama-tama kita akan bedah dulu dari gambarnya ya. Kita akan lihat dari gambarnya. Di sini ada 30 derajat ya. Sedangkan ini tanda 90 derajat, maka bisa kita masukkan ke sini ya. Sudut C itu sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, berarti A-nya ya nanti 60 derajat. Gimana caranya? Oke. Karena segitiga itu 180 derajat sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut A. 180, sudut B-nya tadi 30 derajat, sudut C-nya itu 90 derajat, ditambah dengan sudut si A-nya. Oke, maka 180 derajat sama dengan 120 derajat, ditambah dengan sudut si A-nya. Oke, kita pindah ruaskan yang 120 ini ke sebelah kiri, maka 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan sudut A ya. Maka A-nya akan menjadi 60 derajat. Oke, kita udah dapatkan ya. Maka dia 60 derajat. Kita lanjut lagi. Kita akan membelah si segitiganya ya. Seperti ini. Ini D, ini C. Nah, kita lihat lagi. Ini ada tanda 90 derajat. Kalau sudut lurus ini bisa kita buat juga nih. Kalau sudut lurus ini ya, seperti ini. Itu 180 derajat. Kalau ini 90, maka ini juga menjadi 90 ya, asal ada tandanya ya, tanda kayak segi 4. Nah, seperti ini nih. Oke, maka ini 90, ini juga bisa kita buat berarti 90. Ini A, yang ini C ya, udah ya. Oke, berarti di sini tadi 60, yang di sini 8 cm. Oke. Nah, selanjutnya, kalau ini 90, ini 60, maka sudut C bagian ini ya, bukan sudut C bagian ini ya. Sudut C bagian ini untuk keseluruhan segitiganya, karena ini dibedah, maka sudut C-nya ya, 60 tambah 90 itu 150. Kalau segitiga itu 180, maka kurangnya adalah 30 derajat. Oke. Nah, jika udah seperti ini, kita udah tahu ya bahwa segitiga ini adalah 30, 60, 90 ya. Maka 1 akar 3 banding 2. 30 itu depannya adalah si AD ya. 30 itu AD. 60 itu adalah CD. 90 itu AC ya. Sama dengan 1 banding akar 3 banding akar 2. Nah, yang diketahui adalah si AD-nya. Kita butuh untuk mencari tingginya ya. Kita mencari tinggi terlebih dahulu. Nah, CD-nya nih. Maka AD berbanding CD sama dengan 1 berbanding akar 3 ya. AD-nya tadi 8, CD sama dengan 1 berbanding akar 3. Jadi 8 per CD sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah sini ya. Kita kalikan silang. 8 dikali dengan akar 3 ya, sama dengan 1 dikali dengan CD. Jadi 8 akar 3 sama dengan CD. Oke. Nah, kita udah dapat nih tingginya 8 akar 3. Ya kan? Tadi
T-nya ini sama dengan CD. Oke. Nah, kita udah dapat nih tingginya. Sekarang kita akan mencari lagi ya. Kita akan mencari yang sisi si CA-nya ya. Sekarang CA-nya atau AC-nya ya. Sama menggunakan yang ini ya. Menggunakan ini karena udah diketahui si AD-nya ya. Maka AD banding AC sama dengan 1 berbanding 2. AD-nya 8, AC-nya yang kita cari ya. Kan ini udah menjadi 8 akar 3. Berarti kita butuh AC-nya. 1 berbanding 2. 8 per AC sama dengan 1 per 2. Gini dikalikan dengan 1, AC-nya 2 dikali dengan 8. Maka 8 dikali 2 sama dengan 1 dikali AC. Maka 16 sama dengan AC. Oke, udah ketemu ya. AC-nya 16. Ini 8 akar 3. Berarti sekarang apa yang belum? Yang belum adalah yang si DB ya, DB belum. Nah, kita bisa langsung nih menggunakan segitiga yang fullnya. Segitiga yang fullnya nih. Yang si C, A, B ya. Ini 16 ya, ini 30, ini 90 ya. Yang ini 60. Oke. Maka kita bisa buat lagi ya. 30, 60, 90 sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Oke. Depan 30 itu adalah garis AC ya. AC. Depan 60 itu garis B. Sudut dari depan 90 itu adalah AB ya. Oke, jadi 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, kita akan mencari yang mana dulu nih? AC kan udah tentu pasti 16 ya. Berarti BC berbanding AB sama dengan 1 berbanding akar 3 banding 2. Kita akan cari yang si BC terlebih dahulu ya. Maka mencari BC nih, mencari BC. 16 berbanding BC sama dengan 1 berbanding akar 3. Maka 16 per BC sama dengan 1 per akar 3. Ini dikali silang, ini dikali silang. 16 akar 3 sama dengan 1 dikali BC. Jadi 16 akar 3 sama dengan BC. Oke. Kita dapat BC-nya 16 akar 3. Nah, berarti tinggal bagian yang si AB-nya ya. Nah, sekarang mencari AB-nya. Kita akan menggunakan tetap 16 sama AB dan 1 sama 2 ya. 16 berbanding AB sama dengan 1 berbanding 2. Maka 16 per AB sama dengan 1 per 2. Dikalikan silang ya, maka 16 dikali 2 sama dengan 1 dikali AB. Jadi hasilnya 32 sama dengan AB ya. Maka AB-nya ini 32. Oke, kita udah dapatnya ya. Nah, baru deh A-nya ya, itu kan keliling. Keliling segitiga. Kita lihat lagi rumusnya. AB ditambah BC. AB-nya tadi 32. BC-nya 16 akar 3 ditambah dengan AC-nya 16 ya. Jadi 48 ditambah 16 akar 3 ya. Oke, ini juga bisa kalian langsung pakai saja nggak apa-apa. 48 plus 16 akar 3. Jadi
keliling segitiga ABC adalah 48 plus 16 ya, akar 3 cm. Oke, untuk luasnya mungkin di sini ya, semoga cukup ya. Untuk luasnya semoga cukup. Luas sama dengan setengah ya, ini B ya, alas kali tinggi. Luasnya itu setengah, A nya berapa A nya? A nya itu kan alasnya ya, tadi 32 dikali dengan tingginya 8 akar 3. Ini coret menjadi 4. Maka L sama dengan 32 dikali 4 akar 3. Oke, 32 dikali dengan 4, 8, 12. Maka L nya sama dengan 128 akar 3. Oke, udah ya. Jadi luas segitiga ABC adalah 128 akar 3 cm persegi. Oke, saya. Kita lanjut lagi untuk ke nomor 7. Tentukan luas trapesium di bawah ini. Oke. Luas ya, ingat ya, yang tanyakan adalah luasnya. Kalau kita lihat, misalkan kita lihat ya, kalau trapesium itu terdiri dari satu persegi ya, ini persegi panjang. Oke, kalau ini lihat di bentuknya persegi panjang, apakah benar ya untuk tingginya yang ini? Tingginya, oke, kita akan buktikan. Misal kita ambil satu segitiga saja ya, satu segitiga. Ini 1, yang ini 30 derajat. Maka yang di sini namanya sudut lurus itu 90 derajat. Tentu saja yang ini adalah 60 derajat ya. Oke. Bagi yang masih belum tahu kenapa ini sudut 60 derajat, bisa lihat ke video di menit sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jika di sini 1, kita akan mencari tingginya terlebih dahulu. Yang tingginya, ini T ya, kita buatnya T. Oke, sekarang 30, 60, 90 sama dengan 1 banding akar 3 berbanding 2. Oke, depan sudut 30 itu kan si T ya. T, misalkan sini kita buat si A aja deh namanya. Ya. Maka depan 60 ini adalah si A. Depan 90 adalah 1. Sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding dengan 2. Kita akan mencari tingginya terlebih dahulu. Karena 1 diketahui, maka kita T sama dengan T banding ya, sama dengan 1 berbanding 2. Jadi T per 1 sama dengan 1 per 2. Jadi T sama dengan, ini dikalikan silang ya, jadi 1 per 2 dikali dengan 1. Jadi T sama dengan 1 per 2. Oke, maka di sini 1 per 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari si A-nya. Nah, A ini akan sama dengan ini ya. Maka kalau dia misalkan kita sebut saja AB, maka AB sama dengan A ditambah 1 ditambah dengan A ya. Maka 2A plus 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ambil satu saja dari ini. Ya. Maka A berbanding 1 sama dengan 3 berbanding akar 3 banding 2. Jadi A per 1 sama dengan akar 3 per 2. Jadi A sama dengan, ini dikali silang, akar 3 per 2 dikali 1. Jadi A sama dengan akar 3 per 2. Nah, selanjutnya, karena ini A-nya ada 2 ya, kalau A aja kan 3 akar 2. Kalau misalkan ada lagi, 3 per 2. Oke. Nah, berarti kita masukkan sini
2 dikali dengan akar 3 per 2 ditambah dengan 1. Ini coret, maka tinggal akar 3 plus 1 atau 1 plus akar 3. Jadi panjang ini ya itu akan menjadi 1 plus akar 3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah tahu nih semuanya ya. Kalau rumus luas trapesium itu adalah apa? 1/2 dikali ini kayaknya kita kurang bawah ya. Luas trapesium itu 1/2 dikali A plus B dikali dengan tinggi. Oke. 1/2 dikali dengan A-nya misalkan yang atas aja deh ya. A-nya yang atas berarti 1. B-nya itu bagian yang panjang sampai sini nih. Dari A ke B. Berarti 1 plus akar 3 dikali dengan tingginya tadi 1/2. Jadi 1/2 dikali dengan 2 plus akar 3 dikali dengan 1/2 sama dengan 1 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali dengan 2 plus akar 3. Kita pindahin ke sini ya. Jadi luas trapesiumnya itu 1/4 dikali 2 plus akar 3. Oke, udah deh. Jadi luas trapesium adalah 1/4 dikali 2 ditambah akar 3. Satuannya apa? Satuannya nggak ada ya. Oke. Satuannya nggak ada, tapi kalau kita misalkan buat itu kubik ya. Oke, jadi luas satuannya seperti ini. Satuan luas aja deh, kita buat satuan luas. Oke, selesai ya. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Diketahui sudut dari ABC ini sama dengan 90 derajat. Untuk sudut CDB itu 45 derajat, sudut CAB itu 30 derajat, dan AD sama dengan 2 cm. Oke, tentukan panjang si BC-nya. BC berarti ini ya. Oke, kita terus dulu ya. AD itu tadi 2. Nah, kalau kalian melihat sudut seperti ini, ada sudut ABC ya. Kalian lihat yang tengahnya saja. Di sudut ABC ya. ABC. Oke. ABC berarti maka di sini ya. Ini 90 derajat. Sekarang CDB. CDB maka di sini ya. Ini 45 derajat. Nah. Sekarang sudut CAB. CAB maka yang di sini 30 derajat. Oke. Kita hapus terlebih dahulu garisnya, garis pembantunya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Karena sudut segitiga CBD merupakan sudut siku-siku ya. Siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Oke. Kalau di sini 45 derajat ya, sini 90 derajat, maka sini 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan buat perbandingannya. BC berbanding AB sama banding AC sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena panjang BD sama dengan BC ya. BD sama dengan BC. Kenapa? Kalian nih BC ya. BC sama dengan BD. BC sama dengan BD. Sama-sama sisinya ini panjangnya sama ya. Kalau dia dua sudut yang sama besarnya 45 maka panjang garisnya pun dari sisi sudut 90 derajat itu akan sama seperti itu ya.
Nih, kalau kalian buat lagi, misalkan segitiga yang baru ya. Ini konsepnya, biar kalian paham. Ini 45, ini 90, ini 45. Maka bisa kita buat nih 45, 45, 9. Oke. Nah, depan sudut ini kan nantinya ini A, ini D ya. D, B, C. 45 depannya adalah garis dari BD. Yang 45 lagi, satunya lagi adalah sudut dari garis dari BC ya. 90 derajat C, D. Nah, kalau 45 derajat, 90 derajat itu rasionya adalah 1 berbanding akar 2. Nah, makanya kenapa sih BC sama dengan BD ya, BD sama dengan BC. Nah, kalau lihat dari rasionya kan 1 sama 1 ya, itu asal mulanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Maka AB berbanding AB berbanding BC, AB berbanding BC. Karena kan kita mau mencari BC, yang diketahui adalah si AB-nya ya. Yang diketahui adalah AB-nya. BC sama dengan akar 3 berbanding 1. Nah, AB ini ya, AB kan sama dengan AD ditambah dengan BD ya. Berarti nantinya AD-nya kita akan ganti 2 tambah dengan BD. Nah, karena BD sama dengan BC ya, maka 2 ditambah dengan BC. Oke. Nanti akan seperti itu ya AB-nya. Oke. Kita langsung rubah saja. 2 ditambah dengan BC berbanding dengan BC sama dengan akar 3 berbanding 1. Ya. Oke, kita lanjut lagi. 2 ditambah BC per BC sama dengan akar 3 per 1. Jadi 2 plus BC sama dengan ya, 2 plus BC sama dengan akar 3 dikali dengan BC. Jadi BC yang ini pindah ruas ke sebelah kanan ya. Selanjutnya 2 sama dengan akar 3 BC dikurang dengan si BC-nya. Oke. Jadi 2 sama dengan BC-nya bisa kita keluarkan menjadi akar 3 min 1. Selanjutnya 2 per yang si akar 3 min 1 ini kita pindahin ruas ke sebelah kiri. Jadi akar 3 min 1 sama dengan BC. Nah, kalau kalian melihat ada akar di bawah penyebut ya, apalagi operasi, maka bisa kita kalikan silang. Seperti apa? Kalikan sekawan. Maksudnya apa? Jadi 2 per akar 3 dikurang dengan 1 ya, dikali akar 3. Nah, yang saat ini kan ada minus ya. Jadi plus 1 plus akar per akar 3 plus 1. Jadi B sama dengan 2 dikali akar 3 plus 1 per ya, 3 min 1. 3 min 1 ya. Kalau udah kayak gini kalian tinggal langsung saja ya. Jadi B sama dengan 2 dikali akar 3 plus 1 per 3 dikurang 1 itu 2. Kita bisa coret. Maka B sama dengan akar 3 plus 1. Atau B-nya sama dengan 1 plus akar 3. Kok B ya? BC ya, maaf. Ini kurang nih ya. Oke. Ini BC. Jadi panjang BC adalah 1 plus akar 3 cm. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping. Jika besar sudut BCA, sudut BCA ya,
maka 60 derajat. Oke. Kita gambar yang lebih bagus lagi. Maka di sini 60 derajat. Tentukan panjang AC. AC, oh berarti yang ini ya. Ini yang di tengah-tengah ini. Berapa? Oke. Kita tulis terlebih dahulu untuk yang A-nya. Oke. AC ya. AC. Atau kalau kita mau lagi filosofinya lebih dalam lagi, kita akan gambar terlebih dahulu segitiganya. Nah, ini pasti 90 derajat. Yang ini 60 derajat. Oke. Yang ini berarti adalah sisanya 30 derajat. Ya. Ini A, ini B, ini bagian C-nya. Dimana BC ini itu 24 cm. Oke. Kita akan mencari panjang AC-nya. Karena ini segitiga 30, 60, 90 itu sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, depan 30 itu adalah garis dari BC. Depan sudut 60 adalah garis dari AB. Depan sudut 90 adalah garis dari di AC. Sama dengan 1 banding 3 berbanding 2. Dimana kalau kita mencari AC, tentu kita harus membutuhkan yang sudah diketahui garisnya, yaitu BC. Maka BC berbanding AC sama dengan 1 berbanding 2. Nah, BC-nya tadi 24 ya. AC sama dengan 1 banding 2. Ini untuk mencari A ya sini. Maka 24 per AC sama dengan 1 per 2. Ini kita pindah ruaskan. Yang 2 kita kalikan dengan 24. Sama dengan 1 dikali AC. Maka 48 sama dengan AC. Karena kan 1 dikali AC ya tetap AC ya. Oke, jadi panjang AC adalah 48 desimeter. Oke. Sekarang untuk yang B-nya ya. Nah, untuk yang B-nya kita harus terlebih dulu tahu nih tingginya tuh berapa ya. Nah, untuk mencari tingginya ya. Mencari tingginya kita harus terlebih dahulu nih, kita gambar dulu deh bidangnya ya. Luas bidang ACGE ini ya, ACGE. Nah, kalau kita gambar itu kayak seperti segi 4 seperti ini ya. Segi panjang berarti di sini A, ini C, ini G, yang ini si E-nya. AC-nya kita udah tahu ya, 48. Maka kita harus cari si GC-nya. Nah, untuk mencari GC-nya atau CG-nya ya, ini kita tulis dulu luas bidang dari ACG itu kan persegi panjang, dimana panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya itu kita rubah menjadi AC dan lebarnya kita rubah menjadi CG ya. CG. Nah, seperti ini. Oke, kita akan melihat segitiga dari ACG ya, segitiga dari ACG ini kita belah 2. Nah, seperti ini ya, dimana nantinya ini 90 derajat ya, 90 derajat, yang sudut A nya itu 30 derajat, yang G nya ini 60 derajat. Oke. Nah, kita akan mulai lagi. Berarti kan ini segitiganya sama kayak tadi ya, 30, 60, 90. Maka sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Depan 30 garis apa? Garis si CG-nya. Depan 60 garis si AC-nya. Nah, ini juga udah cukup untuk mencari AC-nya karena kita udah tahu bagian AC-nya. Misalkan kita mau lanjut lagi deh, nggak apa-apa. Ini
AG ya, sama dengan 1/3/2. Kita butuh si CG-nya untuk yang ditanyakan dan AC-nya yang diketahui, maka CG berbanding AC sama dengan 1/3. CG-nya yang ditanyakan, AC-nya 48 sama dengan 1/3, atau CG per 48 sama dengan 1/3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka CG sama dengan 1/3 dikali dengan 48, atau CG sama dengan 48/3. Kalau kita mau menghilangkan akar dari penyebutnya, maka kita kalikan dengan penyebutnya itu sendiri, seperti ini ya. Sama dengan 48/3/3. Nah, 48 bisa diperkecil nggak? Kalau dibagi 3 bisa ya. Kita coret jadi 16. Maka 16/3. Nah, ini CG-nya nih. Oke, kita baru dapat CG. AC-nya kita udah tahu ya. AC-nya tadi 48. CG-nya 16/3. Yang ini B nih. Dimulai dari sini. Ya. Sama dengan berapa? 48 dikali 16. 48 dikali 16. 8, 4, 24, 28. 8, 4 ya. Maka akar 3 dulu kita tulis ya. 8, 16 sama 7. Oke, 7, 6, 8 akar 3 jadi. Luas bidang ACG adalah 768/3 ya. Sebenarnya kalau di soal ini tidak terlalu tahu kita apakah si CG ini sama dengan BC seperti itu ya, ataukah tingginya ini diketahui seperti itu. Jadi masih rancu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Nah, gambar di samping adalah jaring-jaring piramida segitiga. A, berapakah panjang si B-nya? Oke, kita akan mulai ya. Untuk panjang B-nya, yang A, B sama dengan ya, akar dari berapa? Ini kan 90 derajat, maka hipotenusanya adalah si B-nya. Atau kalau mau lebih jelasnya, B kuadrat sama dengan 4 kuadrat yang ini ya, sama plus 4 kuadrat yang kedua ini ya. Jadi B kuadrat sama dengan 16 tambah 16. B kuadrat sama dengan 32. Jadi B sama dengan akar dari 32. Nah, 32 ini faktornya berapa aja? Tentunya 1 dikali 32, 2 dikali dengan 16 ya. Terus apa lagi? 4 dikali dengan 8. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan kalau akar 1 dikali akar 32 itu akan menjadi akar 32 ya, karena akar 1 kan sama aja 1, jadi sama dengan 32 saja. Nah, sekarang untuk akar 2 dikali akar 16 itu sama aja kayak akar 2 dikali dengan akar 16 ya, 4 ya, maka jadi 4 akar 2. Sekarang 4 dikali 8. Nah, 4 ke 8 kan bisa 4 dikali dengan akar 8. Berarti 2 dikali akar 8 atau 2 akar 8. Kalian lihat yang di dalam akarnya ini harus yang terkecil. Maka bisa kita gunakan 2 dikali 16 ya untuk faktor dari 32-nya. Berarti akar dari 2 dikali 16. Jadi B sama dengan akar 2
dikali dengan akar 16. Jadi B sama dengan akar 2 dikali 4. B sama dengan 4 akar 2. Oke, udah ketemu ya B-nya. Jadi, panjang dari B adalah 4 akar 2 cm. Satuannya cm ya. Oke. Nah, di sini ditanyakan luas dari piramidanya ya. Nah, kita akan mencari tinggi dari luas piramidanya terlebih dahulu nih, tinggi. Atau ada yang bilang gini nih tingginya nih. Nah, tingginya ini akan seperti ini. Nih tingginya ya. Oke. Kita lanjut ya. Maka ini kan tingginya. Berarti T kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi ya. 4 akar 2 itu berarti kan menjadi 32. Yang ini dikurang 8. Gimana caranya? Oke. 4 akar 2 kalau dikuadratkan itu sama aja kayak 4 dikali 2 dikali dengan 4 akar 2 juga. Nah, kalau 4 akar 2 kan berarti 4 dikali akar 2, ini juga 4 dikali akar 2. 4 dikali 4 dikali akar 2 dikali akar 2. 4 dikali 4, 16. Akar 2 dikali akar 2, ya 2 ya. Jadi makanya 32. Kalau akar 3 dikali akar 3, artinya tetap akan menjadi 3 saja. Oke, begitu juga dengan yang 2 akar 2. Kalian bisa mencobanya seperti yang ini ya. Selanjutnya, ini kan baru si T kuadrat. Maka T kuadratnya itu sama dengan 24 ya. Ini untuk yang B. Jadi T sama dengan akar 24. Jadi T-nya itu sama dengan 2 akar 6. Ini baru tingginya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk luas piramidanya. Kalian bisa men-stop video ini. 1, 2, 3. Kalian stop ya. Ini mau dihapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut yang B lanjutan. Ya. Nah, luas permukaan piramida ya. Sama dengan luas alas ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Oke. Tadi kita udah dapat ya B-nya itu berapa B-nya? B-nya 4 akar 2. T-nya tadi berapa T-nya? T-nya 2 akar 6. Oke. Kita lanjut lagi. Maka luas alasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi 1/2 dikali 4 akar 2 dikali 2 akar 6 ditambah dengan 3 dikali 1/2 dikali 4 dikali 4. Oke, kita lanjut lagi. Ini bisa kita coret ya. Maka 4 akar 2 dikali dengan akar 6 ya, ditambah dengan ini bisa kita coret ya, menjadi 3 dikali dengan 2 dikali dengan 4. Oke, kita lanjutin lagi. 4 dikali 2 kali 6 ya, ini akarnya sampai 6 ya, ditambah dengan 3 dikali 2, 6 ya, 6 dikali dengan 4. Oke, maka 4 akar 12 ditambah dengan 24. Nah, setelah itu
12 ini ya, kita cari faktornya. Faktor dari 12 itu kan 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali dengan 4 ya. Kalau ini diakarkan, dikali dengan 12, maka hasilnya menjadi 1 kali akar 12 sama dengan akar 12. Ini masih sama aja ya, nggak diperkecil. Selanjutnya, akar 2 dikali akar 6 ya, berarti tetap ya, nggak bisa diperkecil. Akar 2 berapa? Koma-komaan ya, akar 6 juga koma-komaan. Sekarang akar 3 dikali dengan akar 4. Akar 3 koma-komaan, tapi akar 4 masih bisa diperkecil menjadi 2, ya kan? Jadi akar 3 dikali 2. Nah, seperti ini, 2 dikali akar 3. Maka bisa kita buat ya, 12 itu 4, 3 dikali 4 plus 24. Jadi 4 dikali akar 3 dikali akar 4 tambah dengan 24. Maka 4 dikali akar 3 dikali dengan 2 ditambah dengan 24. Maka 2 dikali 4 dikali akar 3 ditambah 24. Jadi 8 akar 3 ditambah dengan 24. Oke. Nah, apa satuannya nanti ya? Ini udah selesai sampai segini aja untuk kalian. Jadi, luas piramida, luas permukaan ya. Luas permukaan piramida adalah 8 akar 3 plus 24 cm. Karena ini luas, tentu saja persegi. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.